Newsmates, kembali lagi di Cerita Nusa. Balik lagi nih sama gue Jasmine. Dan gue pengen bahas suatu topik yang jarang banget nih dibahas, atau bahkan teman-teman di sini jarang nih yang tahu atau melek tentang topik ini, yaitu tentang perlindungan hak cipta. Nah, kenapa sih kita bahas tentang ini? Karena menurut gue itu tuh suatu topik yang penting banget untuk diketahui sama teman-teman, apalagi kalau teman-teman di sini Newsmates punya karya-karya kayak karya tulis atau lukisan, bahkan even graphic design teman-teman tuh bisa loh dilindungi. Nah, karena gue agak kurang paham juga nih ya, gue pengen ngajak salah satu bestie gue nih di Nusa Meta, legal expertnya Nusa Meta nih, namanya Kak Yosefin Sitangga. Jadi sini bakal kupas-kupas lah ya tentang hak cipta ya. Oke. Nah, nanti ada suatu hal yang menarik di akhir yang gue tuh pengen banget Newsmates untuk tahu tentang blockchain system sama si perlindungan hak cipta ini. Nah, tapi sebelum ke situ ya, kita pertanyaan yang paling simpel, yang mendasar, yang mungkin bahkan ada yang kurang melek tentang ini atau kurang paham nih. Gue pengen tahu nih perbedaan istilah-istilah ini nih Kak Yose. 3 istilah ini tuh sering banget muncul, yaitu hak kekayaan intelektual, terus ada juga yang namanya hak cipta, terus ada yang namanya merek. Nah, itu tuh beda nggak sih atau sama sebenarnya? Oke. Jadi tuh kalau misalnya kita merujuk ke hak kekayaan intelektual, itu sebenarnya hak-hak yang dipunya atas produk-produk intelektual. Oke. Hak kekayaan intelektual itu turunannya ada banyak tuh, Jasmine. I see. Ada hak cipta, ada merek, ada paten, ada rahasia dagang, ada 7 jenis hak kekayaan intelektual. Jadi sebenarnya hak cipta dan merek itu adalah turunan dari hak kekayaan intelektual. Jadi dia di atas ya intelektual tuh ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita merujuk ke apa sih perbedaannya hak cipta sama merek? Kalau misalnya hak cipta itu adalah suatu ciptaan yang digunakan sebatas pada karyanya itu sendiri. Nanti aku nextnya jelasin apa bedanya sama merek ya. Jadi hak cipta itu sebatas sebuah karya, misalnya gambar, foto, lukisan, musik yang digunakan sebatas karya itu sendiri. Sedangkan merek itu simbol, gambar, tulisan yang digunakan sebagai penanda identifikasi atau sebagai identifikasi untuk suatu produk barang atau suatu produk jasa. Jadi kalau misalnya hak cipta itu sebatas karyanya doang tuh. Kalau misalnya merek itu gambar yang digunakan untuk identifikasi produk barang atau jasa. Oh, jadi dia tuh kayak punya, kalau merek ya, berarti dia punya sifat produktif atau komersil, betul nggak? Betul. Kalau karya ya, kalau untuk hak cipta ini berarti karya ya udah, kalau gue mau gambar aja gitu ya? Betul. I see, oke. I just knew, oke. Nah, kalau misalnya gue tanya nih, prinsip dasar hak cipta sama merek itu apa? Oke, ini mungkin yang masih banyak simpang siur kali ya informasinya, karena banyak yang menganggap hak cipta sama dengan merek. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita merujuk ke peraturan perundang-undangan nih, kalau misalnya di undang-undang tuh disebutkan bahwa hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis ketika suatu ciptaan itu dideklarasikan. Dideklarasikan? Benar, jadi ketika karya cipta itu dipublikasikan, itu orang-orang mungkin lebih familiar dengan first to announce, publish gitu ya. Siapa pertama kali mempublikasikan. Sedangkan kalau di merek itu siapa yang pertama kali mendaftarkannya kemana? Ke Kemenkumham. Jadi first to file. Oke. Siapa yang pertama kali mendaftarkan di merek, siapa yang pertama kali mempublikasikan itu di hak cipta. I see. Tadi kalau misalnya merek didaftarinnya ke Kemenkumham. Nah, kalau misalnya mendeklarasikan nih untuk hak cipta kita nih, itu tuh kemana medianya? Nah, ini juga yang masih menjadi banyak pertanyaan nih. Karena kalau kita merujuk ke undang-undang hak cipta itu cuma disebutkan bahwa dideklarasikan. Jadi nggak ada turunannya tuh dideklarasikan di mana gitu, dipublikasikan di mana, nggak ada dijelaskan secara detail gitu. Jadi untuk sejauh ini kita sebagai kreator tuh menggunakan segala media yang kita punya untuk mempublikasikan. Any kind of platforms. Betul, ada media sosial kayak Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Kalau misalnya kita ada pensi sekolah, kita publikasikan di sana atau di galeri atau dimanapun. Apapun media untuk kita bisa publish karya kita. Berarti pas kita istilahnya kayak kita upload gitu ya ke media apapun, let's say we're gonna take Instagram mainstream lah ya. Itu berarti yang penting karya itu tuh ditunjukkan, ada buktinya gitu kalau oh ya itu punya gue, kreditnya punya gue, dan ada waktunya berarti ya kalau misalnya hak deklaratif ya. Benar. Waktunya tuh yang paling penting. Benar, yang penting tercatat. I see. Nah,
Tapi kalau misalnya nih ya, kalau misalnya di Instagram, di sosmed, di platform-platform yang mungkin kita udah sangat familiar sekarang ya, bahkan let's say Discord pun gitu ya, itu kan dengan mudah nih ada sekarang namanya fitur unsend atau fitur delayed gitu. Nah terus time code yang tadi kita bahas gimana tuh? Jadi hak ciptanya nggak ada di kita atau gimana? Nah, itu yang menjadi kesulitan sih saat ini, balik lagi karena media yang disebutkan sebagai media deklarasi itu tidak diatur secara spesifik. Bahkan pemerintah saat ini nggak memberikan medianya gitu. Jadi ya media yang ada, yang tersedia itu yang kita pakai. Jadi ya kalau memang kemudian itu di take down atau di delete, itu menjadi konsekuensi dari kreator untuk sulit membuktikan deklarasinya kapan dilakukan. Ya kan kadang-kadang kita suka insecure ya, tiba-tiba ya sama karya kita gitu kan, kayak udah bagus nih kan, terus kayak sebulan kemudian kayak jelek gitu kan, bisa ya. Berarti that's the tricky part ya, berarti tentang hak cipta ya? Iya, betul. So the next question yang menurut gue everyone will ask ya, sepenting apa sih untuk gue memperjuangkan hak cipta gue itu buat apa sih gitu? Sebenarnya tuh buat apa hak cipta atas karya-karya gue? Sebenarnya tuh kalau merujuk ke undang-undang, kita kembali lagi nih ke undang-undang nih, turunan kalau kita sebagai pemilik hak cipta itu kita memiliki banyak hak turunan dari situ. Misalnya kita punya hak moral, kita juga bisa dapat hak ekonomi, atau mungkin kita lebih kenal dengan royalti ya. Jadi kalau misalnya hak cipta kita tidak dilindungi atau kita tidak bisa membuktikan bahwa kita adalah pemilik nih dari hak cipta, kita nggak bisa memperoleh hak dari ciptaan kita gitu. Karya kita nggak diakui sebagai karya kita, royalti yang seharusnya kita dapatkan juga nggak bisa kita dapatkan. Oke. Tapi ini mungkin sekalian lagi ya, clarify kali ya. Berarti medianya tuh media apapun? Sejauh ini media apapun. Nah, ini uniknya nih, kalau misalnya kita bandingin dengan merek itu ada media yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya kita ketika mendaftarkan merek kita ini ada namanya pengumuman merek. Itu akan dipublish di websitenya Kemenkumham resmi. Di situ akan diumumkan selama 3 bulan. Lalu kemudian orang tuh bisa ngecek nih mana aja merek yang lagi didaftarkan. So like publicly known juga ya, secara resmi gitu ya. Betul. Dan kalau kemudian kita mau komplain, misalnya kita rasa merek yang tidak cocok atau itu merek sama dengan merek gue nih gitu. Kita punya tempat untuk komplain gitu. Sedangkan hak cipta tuh sejauh ini belum ada media yang mengakomodir pengumumannya. Ya gitu. I see. Tapi berarti kan lagi gue harus meng-highlight hak cipta ini berarti berurusan dengan time code ya, time code and credits ya, nama dan time code-nya. Betul, karena undang-undang menyebutnya kayak gitu, hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis ketika dideklarasikan berdasarkan prinsip deklaratif. Jadi kapan dipublikasikan itu harus bisa dibuktikan. Berarti like in a way bukan siapa cepat dia dapat ya? Siapa cepat bukan ya, kalau itu lebih ke merek. Iya, siapa yang mendaftarkan dia yang dapat. I see. Oke. Nah, ngomongin tentang pencatatan ya kan, pencatatan di time code and yada tadi kita bahas. Kita udah mulai masuk ke Web 3.0, ada yang namanya blockchain system. Blockchain system selalu menekankan tentang pencatatan. Nah, so do you think that blockchain system is the solution for this issue? Kalau menurut gue sih blockchain system yang kita punya nih, kita langsung. Siapa tuh? Ya. Siapa namanya? Nagara. Yang belum tahu Nagara, langsung cek Cerita Nusa ya. Setelah ini dong ya. Langsung lagi buka di playlist kita, ada yang namanya Cerita Nusa. Di situ kita bahas tentang Nagara dan blockchain. Oke, lanjut. Ya, jadi kita langsung fokus aja ya. Blockchain system yang dimaksud di sini berarti kita merujuk ke Nagara. Kalau kita merujuk ke prinsip-prinsip dasar blockchain nih teman-teman, kan ada yang namanya terdesentralisasi, autentifikasi, tidak bisa diganti, tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus. Semua yang tercatat menjadi catatan untuk selamanya. Bisa dilihat oleh siapapun, datanya akan secara aktual bisa dibaca gitu. Prinsip dasar blockchain ini sangat membantu untuk perlindungan hak cipta, mengakomodir perlindungan hak cipta. Karena ketika seorang kreator meminting karyanya nih, mendaftarkan mengupload karyanya di Nagara, di blockchain system kita, karyanya itu akan tercatat secara jelas siapa kreatornya, kapan dipublikasikannya, semua catatan-catatannya itu bisa tercatat dengan rapih, tercatat dengan jelas, secara aktual, bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh siapapun. Dan tidak mudah untuk diubah, benar kan? Betul, dan bahkan tidak bisa diubah, bukan tidak mudah.
Oh iya benar. Iya. Tidak bisa karena bisa cuma diupdate ya. Benar. Jadi iya, tidak benar, jadi itu sangat benar. Jadi sangat mengakomodir untuk perlindungan hak ciptanya dalam bagian deklarasinya. Sistem prinsip deklaratif yang disyaratkan oleh Undang-Undang Hak Cipta diakomodir melalui adanya Nagara Nusa Meta. Ah, nice. Terus itu juga menjadi solusi dari isu yang tadi gue brought up ya, yang kalau gue tiba-tiba insecure gitu kan, insecure sama karya gue, terus tiba-tiba gue take down gitu. Terus kayak kalau misalnya ternyata karya gue udah sempet dilihat terus dijiplak, tapi kalau di blockchain gitu ya tetap ada gitu time code-nya walaupun gue insecure ya, mau nggak mau ya. Dia akan selalu ada di sana. That's very safe though. Oke. Nah, kalau misalnya dengan pencatatan seperti itu tuh, apakah kemudian kreator-kreator ini ya bisa makin mendapatkan hak yang tadi disebut hak moral sama hak ekonomi gitu? Apakah itu kemudian makin mempermudah mereka untuk bisa memperjuangkan hak-hak itu? Nah, kalau tadi misalnya kita ngomongin hak moral nih, hak moral itu kan hak seorang kreator untuk diakui sebagai pencipta dari karyanya. Betul. Dengan adanya Nagara ini kan semua tercatat nih. Semua orang yang melihat suatu karya, dia akan tahu siapa kreatornya, karena tercatat di sana. Jadi hak moralnya terlindungi. Lalu kemudian kita ke hak ekonomi, itu royalti. Nah, ini penting nih. Nih, Newsmates pasti penasaran bagian royalti kan, karena masaknya Gitu. Nah, Gimana tuh? royalti ini kan selalu jadi isu dalam banyak banget hak cipta. Kita bahas soal lagu. Sekarang pemerintah udah membuat sebuah aturan. Kalau lagu diputar di restoran atau lagu diputar di karaoke, di klub. Itu harus bayar, harusnya royalti. Ada. Sekarang pemerintah mengakomodir. Ada peraturan turunannya bahwa royalti lagu harus dibayarkan. Cuman yang jadi isu kan hak cipta nggak cuma lagu tuh. Ada foto tadi, ada lukisan, ada graphic design, ada semuanya. Belum ada peraturan turunannya. Nah, karena itu kita kemudian membuat yang namanya royalti. Jadi ketika suatu kreator mensubmit karyanya ke Nagara atau istilah dalam blockchain itu meminting karyanya di Nagara, dia akan menginput nominal persentase yang dia mau dari karyanya, persentase royalti tentunya ya. Jadi dia akan menentuin nih, misalnya dia mau atas karyanya kalau terjual dia akan dapat 10%, 15% atau 20% dari penjualan. Jadi kalaupun karyanya ini berpindah berkali-kali, dibeli sama satu buyer ke buyer yang lain, ke buyer yang lain, mau itu dijual di primary market atau secondary market, berapapun karyanya berpindah tangan, berapa kali pun, dia akan selalu dapat royalti dari penjualan. Karena pencatatannya lebih jelas ya. Karena pencatatannya lebih Istilahnya jelas. kayak terawasi gitu ya. Betul, dan sistemnya itu akan otomatis langsung memotong. Jadi ketika bayarnya bayar, kan langsung dibayar nih sama si pembeli. Itu si kreator langsung dapat. akan masuk ke walletnya kreator royaltinya itu. Jadi dia juga bisa nge-tracking tuh karyanya dibeli berapa kali, karyanya dipegang sama siapa aja. Yes. Dan siapapun yang memegang karya dia tetap akan bisa mengetahui bahwa dia adalah penciptanya. Karena tadi balik lagi, nama dia akan tercatat sebagai kreator. So it is the solution. Iya, betul. Dalam jangka pendek, jangka panjang ya it is the solution lah ya. Nagara adalah solusi yang paling tepat untuk melindungi Let's go. hak cipta. Oke. Gimana Newsmates, udah lebih enlightened ya tentang hak cipta ini sama bagaimana blockchain bisa kemudian menjadi solusi untuk isu-isu hak cipta? Pastinya dong, karena menurut gue ini penting ya untuk di-educate ke teman-teman yang bahkan seumuran gue gini lah, kayak belum melek-melek banget gitu loh. Gimana nanti kalau teman-teman yang generasi muda nih, Newsmates Gen Alpha ya kan, gak cuma Gen Z doang yang kita bahas, itu pasti lebih kreatif, lebih energinya lebih besar lah untuk berkreasi gitu kan. Mereka juga penting untuk tahu ini berarti ya. Betul banget. Oke, so Newsmates, I think that's the end of our discussion. We really hope teman-teman di sini Newsmates bisa belajar banyak hal, terutama tentang blockchain system, tentang negara, tentang perlindungan hak cipta, lebih banyak lagi. Dan pastinya belajar lebih banyak lagi tentang Nusa Meta, karena there are lots of things coming from us soon. So that's it for Cerita Nusa di episode hari ini. So see you in the next Cerita Nusa. Bye. Bye.